Selamat pagi. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, program Bisnis Perjalanan Wisata. Nama saya Adi Susanti Pertiwi. Nama saya Naim Yasser Al-Mujadid. Nama saya Stefania Evita Luciaya. Jadi kami di sini akan melakukan podcast dengan pihak dari Taman Pintar mengenai Pentahelix dengan Bapak Agus Budi Rahmanto sebagai pengelola bisnis dan pemasaran. baik. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke Pentahelix, saya mau bertanya ke Pak Rahman nih. Awalnya dibangunnya Taman Pintar ini tuh bertujuan untuk apa ya, Pak? Ya, pertama kita tahu bahwa Jogja itu punya banyak sebutan. Salah satunya Jogja sebagai kota pendidikan. Jogja juga disebut sebagai kota budaya. Jogja juga disebut sebagai kota pariwisata. Tiga sebutan nama besar ini tentunya mempengaruhi mindset ya para pengambil kebijakan. Nah, kita tahu bahwa di Jogja ada banyak universitas. Mungkin saat ini kurang lebih antara 120 sampai 130 atau banyak sekolah SD, SMP, SMA, dan rata-rata semua mahasiswanya sebagian besar itu dari luar kota. Itu artinya bahwa Jogja itu punya predikat sebagai kota pendidikan. Nah, ini yang menjadi alasan kuat berdirinya Taman Pintar. Oke. Selanjutnya kita masuk aja langsung ke pertanyaan Pentahelix. Nah, lembaga pemerintahan apa saja yang mendukung program Taman Pintar? Seperti apa kerjasama Taman Pintar dengan pemerintah dalam mendukung program yang dilaksanakan? Ya. Nah, Taman Pintar ini sebenarnya di bawah dan dikelola oleh pemerintah. Hari ini dalam hal ini di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Tentunya Taman Pintar ini berfungsi sebagai layanan publik, di mana berdirinya Taman Pintar itu memfasilitasi masyarakat, terutama warga Kota Yogyakarta, dan pada umumnya adalah masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan layanan yang terkait dengan pendidikan dan edukasi. Karena kenapa? Karena di Taman Pintar itu banyak alat peraga yang mendukung kurikulum pendidikan yang ada di sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Dan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat umum itu bisa mengakses dan menikmati alat peraga yang ada di Taman Pintar. Nah, untuk sebagai lembaga layanan publik, maka Taman Pintar harus mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membangun kolaborasi. Nah, dalam hal ini bagaimana Pentahelix itu bisa bekerja di Taman Pintar sebagai sarana untuk membuka ruang akses dan komunikasi. Kolaborasi ini tetap dibangun, mulai dari akademisi, kemudian juga pemerintah itu sendiri, kemudian stakeholder pariwisata, kemudian juga ada Pentahelix ada berapa? Ada 5 ya. Satunya ada bisnis, kemudian media, pemerintah. dan itu memang harus diaktifkan sebagai bagaimana kita membangun kolaborasi itu. Nah, contohnya misalnya bagaimana Taman Pintar juga tidak dalam menjalankan programnya dan pengembangan kontennya membutuhkan dan memerlukan masukan dari akademisi, bisa dari Universitas Gadjah Mada, kemudian juga beberapa universitas yang ada di Jogja untuk memberikan masukan sejauh mana alat peraga pendidikan itu bisa sesuai dengan kurikulum pendidikan.
Nah, tentunya tidak hanya di pihak akademisi, dalam hal ini universitas, itu juga ada guru-guru sekolah. Biasanya setiap tahun kita mengundang untuk melakukan gathering dan mereka diberikan kesempatan untuk mencoba alat peraga di kami. Sejauh mana alat peraga ini sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional. Jangan sampai alat peraga itu justru kontradiktif dengan pelajaran yang ada di sekolah. Jadi ini memang sangat hati-hati. Untuk dari pemerintah sendiri adakah kontribusi berupa dana atau Promosi promosi gitu dari misalnya dari kedinasan subsidi, ya pariwisata. Dari Dinas pemerintah. Ya. dari Dinas Pariwisata Indonesia maupun Jogja Dinas Kebudayaan Jogja. Dinas Kebudayaan Ya. dalam hal ini. Jadi Taman Pintar itu sejak tahun 2010 itu zero APBD. Artinya Taman Pintar harus mampu mengelola dan memanajemenin sistem pendapatan. Dari 2010 sampai sekarang itu sudah tidak ada APBD. Jadi sumber pendapatan yang masuk ke Taman Pintar itu Dari wisatawan. ya Dari wisatawan. iya dari Oh. wisatawan. Itu kan juga sumber pendapatan dari pemerintah. Itu dikelola sendiri. Jadi dari sejak tahun 2010 sudah tidak membutuhkan anggaran dari pemerintah secara resmi. Jadi sudah zero APBD. Zero APBD itu tidak ada subsidi lagi. Diharapkan Taman Pintar ini sebagai layanan publik harus mampu berdiri sendiri. Mulai membiayai karyawannya, mulai maintenance dan refreshment alat peraga, mulai dari kebersihan keamanannya, semua sumber daya manusia yang SDM yang ada di Taman Pintar itu dikelola melalui pendapatan sendiri. Tetapi bukan berarti tidak melalui pengawasan. Tetap Taman Pintar sebagai lembaga pemerintah ada pengawasan keuangan, dalam hal ini Inspektorat dan BPK, karena itu uang pemerintah, kan ini kan lembaga pemerintah, tetapi sistem pengelolaannya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Berarti saat pembangunan dari awal itu tapi tetap disubsidinya oleh pemerintah Jogja atau Indonesia? Pemerintah. Ya. Kalau Taman Pintar kan pertama peletakan batu pertama itu tahun 2004. Nanti 2005, 2006. Nah, sejak 2004 sampai 2009 itu ada subsidi bertahap. Subsidi bertahap dari pemerintah. Mulai dari awalnya 100%, kemudian menjadi 75%, menjadi 50%, 25%, dan sejak tahun 2010 sudah 0%, zero APBD. Jadi bertahap. Jadi Taman Pintar itu tumbuh dan kembang. Pembangunannya juga tidak langsung jadi, tapi bertahap. Bertahap, nanti yang pertama kali dibangun playground. Karena itu layanan untuk bermain anak-anak. Terus ada PAUD Timur, PAUD Barat. Terus kemudian juga ada bangunan gedung oval, gedung kotak, terus planetarium dan sebagainya, itu bertahap ya. Makanya Taman Pintar itu ada launchingnya sampai 3 kali. Launching pertama, launching kedua, sama grand opening yang ditandai tanggal 16 Desember pada saat itu oleh Presiden SBY pada saat itu. Berarti setelah sudah berdiri sendiri seperti ini, Taman Pintar tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah nggak? Kayak misalnya memberikan berapa persen untuk pemerintah, buat pemerintah bisa melakukan subsidi silang terhadap rekreasi yang lain, memberikan subsidi gitu Pak. Iya. Jadi sebenarnya dengan zero APBD itu sama dengan konsepnya, sama dengan pemerintah sudah
itu sudah tidak perlu lagi, karena kan seharusnya itu kan layanan publik. Layanan publik itu memang kewajiban pemerintah loh. Fasilitas pemerintah. Iya, karena kan itu layanan publik, itu kewajiban pemerintah. Nah, karena ini sudah zero APBD, ya artinya sudah mampu mengelola sendiri. Saya pikir itu sudah bagus, kan tidak meminta lagi uang pemerintah, tidak menggunakan uang rakyat masyarakat kota dalam hal ini, gitu loh. Beda dengan BUMN atau BUMD. BUMD itu harus memberikan apa istilahnya insentif atau pendapatan untuk pemerintah untuk dikelola. Jadi ini layanan publik. Layanan publik. Justru Taman Pintar dengan tidak mendapatkan subsidi itu sudah bagus. Karena lembaga-lembaga pemerintah yang lain itu selalu disubsidi 70%, 80% masih menggunakan uang anggaran negara secara umum. Walaupun itu sama-sama uang masyarakat. Bisa dipahami ya terkait dengan itu. Nomor 2. Nomor 2. Jadi kalau yang pas COVID itu kan semuanya kan berarti mati suri gitu Iya. kan. Iya. Nah, Taman Pintar itu kendalanya terhadap pemerintah ada nggak, Pak? Ya tentu ada, yang namanya COVID nggak bergerak ya. Nah sejak COVID itu ya memang tidak bisa apa-apa. Pemerintah hanya bisa membantu untuk membiayai listrik saja. Oh, listrik. Bagaimana dengan gaji karyawan? Ya nggak mampu, nggak bisa, karena sebagian besar karyawan di sini itu 80% itu non PNS. Non PNS nggak bisa disubsidi oleh pemerintah karena non PNS yang sifatnya pegawai tidak tetap. Nah pada saat itu ya nggak ngapa-ngapain, ya dapat gajinya tidak penuh, tidak sepenuhnya, karena secara mata anggaran tidak bisa dibantu. Yang bisa dibantu itu berupa listrik yang bisa dibantu oleh pemerintah, karena mata anggarannya nggak bisa ke sana. Nah itu juga ada hambatan selama beberapa tahun itu, ya teman-teman yang bukan PNS itu tidak menerima gaji penuh pada saat itu. Tapi ya semua dirasakan oleh nggak cuma Taman Pintar, oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan syukur pada saat itu tidak ada pemecatan, tidak ada masih bisa bertahan Taman Pintar selama 2 tahun. Baik Pak, tadi Bapak kan menyinggung dari pihak akademisi ada beberapa universitas yang bekerja sama seperti Universitas Gadjah Mada dan juga universitas lainnya. Boleh disebutkan lebih dalam seperti apa contoh kerjasama dan kontribusi universitas yang sudah bekerja sama dengan Taman Pintar? Iya, hari ini ada kontes robot di Exhibition Hall. Iya. Itu bentuk kolaborasi tuh. Ada kurang lebih 300 tim. Kalau satu tim itu ada 3 orang, berarti kali 300 ada berapa ribu orang tuh. Itu sewilayah DIY dan Jatah. Itu kita kolaborasi. Coba lihat nanti ada logonya FMIPA UGM. Jurusan elektronik dan informatika. ELIN. Nah itu bukan yang pertama. Ini yang sudah hampir 12 tahun sekarang. Jadi membina aktivitas kegiatan robot, kecuali pada saat COVID ya, kita sempat libur 2 tahun 3 tahun. Sekarang kita mulai lagi. Jadi salah satu bentuk nyatanya adalah kegiatan yang bisa dirasakan langsung kepada user, seperti misalnya kegiatan robot ini. Nah besok acaranya dimulai hari Jumat dan Sabtu. Nanti adik-adik bisa ngambil gambar tuh. Itu nanti mahasiswa UGM juga banyak. FMIPA, ELIN itu juga banyak membantu kita. Ya mungkin ada 20-30 orang. Dan para dosen sebagai juri juga ada. Ini itu bukan setiap tahun bekerja sama. Belum lagi dengan farmasi UGM. Farmasi UGM di sini ada layanan farmasi kesehatan di dekat PAUD Timur, PAUD Barat. Kemudian juga biologi, fakultas biologi, FMIPA, terutama FMIPA karena ini terkait dengan kurikulum kan. Kurikulum sekolah ada mata pelajaran biologi, fisika, kimia, matematika gitu loh.
Nah, terkait dengan kegiatan lomba robot ini, itu sudah mencakup semuanya. Pelajaran fisika ada, pelajaran matematikanya ada, ya kan? Kan terkait dengan STEAM gitu namanya. STEAM itu Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Itu harus digabung, tiga kekuatan itu. Ada artnya juga, ada seninya, iya. Karena robot itu juga ada seninya, ada robot petarung, ada robot kompetitor gitu, ada robot itu. Jadi seni juga, ada robot menari juga ada, dilombakan. Ada robot ngambil apa. Itu makanya melibatkan istilahnya namanya art gitu. STEAM namanya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Bagaimana komunitas masyarakat itu terlibat dalam pengembangan taman pintar? Apakah ada program pemberdayaannya atau masyarakat bersama-sama mengembangkan taman pintar atau gimana, Pak? Ya, contoh kecil saja di sini, di lingkungan taman pintar aja ya. Ada komunitas dokar. Dulu ada dokar di sana. Ada komunitas becak. Kan kita bagaimana memperhatikan di sekitar taman pintar itu. Di sekitar taman pintar ada parkir yang tidak dikelola langsung oleh taman pintar, memang di luar taman pintar. Ada juga UMKM. Nah, bagaimana dengan adanya taman pintar ini sebagai sentrum keramaian, sebagai pusat keramaian yang juga secara langsung memberikan dampak di masyarakat sekitar. Kenapa tukang becak ngumpul di sini banyak? Kenapa nggak di tempat yang lain? Karena di sini ada crowd, ada keramaian. Kenapa tukang parkir di sini banyak di sini? Ya karena ada keramaian. Kenapa potensi UMKM juga banyak di sepanjang ini? Karena ada keramaian. Ini dampak langsung yang mereka lakukan. Kalau taman pintar nggak ada keramaian, ya becak nggak akan ada di sini. Nah, ini engagement. Kami juga istilahnya mengajak mereka. Kadang becak itu kaosnya pakai becak taman pintar, kaosnya. Itu artinya ketika dia membawa tamu, ingatlah itu tamu dari taman pintar, harus baik-baik, jangan diturunkan di tengah jalan. Dulu kita sering mengumpulkan tukang becak untuk mendapatkan edukasi, dan kemudian juga yang becak-becak itu kita ajak, kita kenalkan taman pintar, supaya kalau ada yang nanya tentang taman pintar dia juga tahu gitu loh. Nah, ini bentuk engagement yang kita bangun dengan mereka. Belum lagi UMKM. UMKM setiap ada event kegiatan di hari-hari ini, UMKM banyak yang terlibat di sini, ikut meramaikan, karena di sini ada banyak pengunjung. Belum lagi nanti panti asuhan, nanti setiap tahun ada. Nah, besok ini Desember di Hari Disabilitas Internasional, kita selalu memberikan free akses masuk di tanggal itu. Tanggal berapa ya Disabilitas Internasional ya? Di bulan Desember. Ya, itu free akses. Kita ngasih free akses untuk disabilitas. Itu bagian dari engagement kita. Terus ada yang kegiatan sosial. Banyak di sini kegiatan-kegiatan ya sifatnya sosial. Kegiatan lingkungan, kegiatan yatim piatu, panti asuhan, itu banyak. Yang kita juga memberikan kompensasi yang cukup besar buat mereka. Dan itu merupakan bagian dari corporate social responsibility. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di luar taman pintar. Seperti misalkan bagaimana taman pintar mengedukasi ke masyarakat langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Kulon Progo, nggak cuma di kota aja, di Muntilan, di Sleman, di Klaten, di Gunung Kidul, di Bantul, itu dengan bekerja sama dengan Science Film Festival namanya, dengan Goethe Institute. Nah, itu selama 3 bulan berturut-turut kita melakukan pemutaran film dan sekaligus mengedukasi masyarakat atau pelajar terkait dengan perhatian mereka terhadap lingkungan, baik di sekolah maupun yang diselenggarakan di Taman Pintar itu sendiri. Tadi itu kan ada becak taman pintar ya, Pak. Di era sekarang tuh, zaman sekarang kan lebih ramainya menggunakan transportasi online kan. Itu kira-kira mempengaruhi nggak untuk
pengguna atau konsumen dari becak taman pintar itu sendiri? Apa mulai tergerus apa gimana gitu? Ya, becak itu kalau nggak unik, becak itu harus unik sih sebenarnya. Karena masyarakat itu bisa aja naik kendaraan lain lewat online. Tapi kalau becak unik gitu, kalau di luar negeri ada namanya jin rickshaw. Jadi apa, becak tapi yang dorong, yang ngangkat itu orang. Kalau di Jepang, di China itu jin rickshaw. Bahkan yang dorong itu cantik-cantik cewek-cewek sebagai bagian dari para pariwisata. Kan unik. Iya. Kalau di sini kan pakai becaknya sekarang ganti mesin motor Iya, ya kan. betul. Kalau dulu di kayu dengan dengan tenaga manusia itu unik gitu loh. Dari sisi unik, tapi kalau tukang becaknya mungkin kecapean ya. Tapi kalau di luar negeri itu ada jin rickshaw itu didorong oleh seorang manusia, tapi bahkan ada yang laki ada yang perempuan loh. Di China, di Jepang gitu. Dan mereka kan sesuatu yang menarik dan bahkan mahal naik becak itu. Itu unik. Nah sekarang orang naik becak itu karena keunikannya, yang pengen santai. Tapi kalau becak sudah berupa bentuknya berupa motor yang kadang mengandung asap dan sebagainya, ya orang kadang banyak memilih transportasi lain. Ya tergantung becaknya bagaimana menciptakan transportasi yang unik, yang menarik. Sebenarnya kalau becaknya aslinya ya itu bagus, karena becak itu juga salah satu simbol ikon Jogja. Selain dokar ada becak, itu simbol. Dan becak itu selalu ada di kota. Adanya kan di kota di Malioboro dan Dokar. Itu simbol pariwisata Jogja. Nah, kalau itu diperhatikan, besok kalau becak itu istilahnya ramah lingkungan ya, pakai listrik, itu lebih keren lagi sih sebenarnya. Ya kalau pengaruh atau tidak pengaruh ya tergantung tukang becaknya ya. Sampai sekarang ya masih banyak tukang becak itu. Oke Pak, kan saya lihat tuh di sekitar sini banyak food court. Ya, untuk dari tim pihak Taman Pintarnya sendiri, apakah memungut dana untuk menyewa food stand-nya atau digratiskan? Oh iya, food court itu berbayar. Di Taman Pintar itu ada area komersil. Area komersil. Seperti playground itu area komersil. Food court area komersil. Ada branding misalkan seperti di Paut Timur, Paut Barat itu area komersil. Walaupun Taman Pintar layanan publik, tapi ingat Taman Pintar kan zero APBD. Harus mampu membiayai semua operasional yang ada di dalam dirinya. Ya artinya makanya itu Taman Pintar tidak boleh mahal dari sisi masuk kunjungannya, karena juga mendapat respon dari berbagai pihak. Tapi tetap bisa dijangkau. Kalau digratiskan nanti juga tidak baik. Jadi bayar itu juga bagian dari edukasi supaya mereka juga merasa memiliki. Tapi juga tidak terlalu mahal gitu. Artinya semua segmen masyarakat bisa dijangkau. Nah di Taman Pintar juga ada ruang-ruang komersil, ruang-ruang yang tidak digratiskan, kecuali di sini di mana di perpustakaan ini ruang publik di mana anak-anak bisa free akses masuk ke sini untuk mendapatkan fasilitas layanan perpustakaan. Mereka bisa baca gratis, bisa duduk nyaman, kemudian bisa baca ensiklopedi, bisa setiap saat bisa melihat panggung boneka. Setiap hari berapa itu kalau ada acara biasanya di sini untuk menghibur gitu. Itu kalau buku-buku di sini cuma bisa dibaca di sini Pak, atau bisa dipinjam bawa pulang? Hanya bisa baca di sini. Kenapa demikian? Karena pengunjungnya kan bukan orang sini. Sebagian besar dari luar kan. Nah, dari luar. Nah, kontrolnya yang susah nanti. Kecuali memang ini berada di wilayah seperti UGM. Karena kalau UGM kan nggak bisa keluar, pinjam dibawa pulang nggak bisa keluar kan, identitasnya ada. Terus masih berlaku sebagai kartu mahasiswa. Kalau di sini kan umum. Diharapkan
membaca di sini, kecuali untuk karyawan Taman Pintar, untuk relasi dekat itu boleh pinjam. Yang sudah bisa dipastikan gitu. Berarti kalau untuk buku-bukunya sendiri ini donasi atau sumbangan dari Ada sebagian yang kita beli, ada sebagian dari perpustakaan kota. Kalau di apa kalau ada tulisannya itu biasanya ada yang ada tulisannya itu dari perpustakaan kota, tapi sebagian besar itu ada yang kita beli sendiri. Kita beli sendiri untuk referensi untuk anak-anak yang ingin belajar di sini. Kan ada juga sebagian punya waktu 2 jam mengerjakan tugas di sini, baca-baca gitu. Ini juga layanan buku. Nomor 4. Oke, nomor 4. Bagaimana Taman Pintar bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata lokal atau pengusaha misalnya seperti hotel, biro perjalanan, restoran dan sebagainya, Pak? Apakah ada bentuk kerjasama dalam promosi atau dalam mendukung keberlanjutan programnya? Kita selalu biasanya kita mengadakan gathering, di mana gathering itu unsurnya ada HPI, ada PHRI, ada Asita dulu ya, ada gathering. Nah, gimana kerjasamanya? Ada corporate-nya enggak? Itu otomatis. Jadi tour travel yang membawa tamu itu 100 orang Mas, misalkan. Itu 100 orang itu setiap dia membawa tamu lebih dari 20, kita free 1. 20 orang free 1. Kalau bawa 100 orang berarti free 5. Kalau rata-rata sekolah itu sekali datang 300 orang, kita free-nya berapa? 15. Nah, 15 itu kita berikan 15 untuk biasanya bagi pemandunya juga, bagi guru-gurunya juga. Kemudian juga belum lagi dapat potongan sekian persen ya. Nah, kita tidak ngasih potongan terus cashback gitu enggak, tapi dikembalikan dalam bentuk potongan. Cashback itu kan dalam uang ya. Tapi kita kembalikan juga dalam bentuk potongan. Misalkan kalau 20 berarti kita berikan 1, dia kan cuma bayar 19. Misalnya dia bawa 105 orang, dia cukup membayar 100 orang kan gitu. Itu sebagai bentuk layanan, tidak berupa uang. Kenapa nggak berupa uang? Ya nggak ngajarin juga uang seberapa besar sih gitu. Tapi kalau kita kembalikan dalam bentuk layanan itu justru lebih bagus. Belum lagi nanti bukan Asita, yang tour travel yang membawa tamu paling banyak. Setiap tahunnya kita kasih door prize, kita kasih hadiah berupa laptop, berupa notebook dan macam-macam. Dari urutan 1 sampai 10 biasanya begitu. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada travel atau sekolah-sekolah yang membawa tamu-tamunya, pelajar yang ke sini. Oke, saya mau tanya Pak, untuk rentang pengunjungnya itu setahun bisa berapa ya di Taman Pintar sendiri? Ya, sebenarnya ya kalau kita hitung baik yang tiket maupun yang tidak tiket, maksudnya kan ini ada layanan publik di sini, ada playground. Jadi yang tiket aja bisa sampai 900-an ribu orang per tahun, bahkan sampai 1 juta orang. Artinya orang yang masuk ke Taman Pintar bisa melebihi itu. Jadi kalau kita melihat orang yang berkunjung ke Taman Pintar, tidak hanya dilihat dari aspek yang masuk dengan tiket, yang pendapatannya saja. Tapi kita juga harus melihat seberapa banyak sih orang pengunjung itu menikmati keberadaan Taman Pintar itu. Ada sebagian besar masuk, ada sebagian besar pengen bermain di playground, karena sebagian besar ada yang gratis, ada yang bayar, kan mereka nyaman. Kalau beberapa tempat mungkin berbayar masuk, anunya sudah dipagari ya. Kalau di Taman Pintar enggak, jadi mereka bisa masuk.
Jadi pengunjung rata-rata bisa sampai 1,2 juta, per baik tahun. yang lewat tiket maupun yang tidak. Kalau kami lebih banyak menghitungnya tidak hanya by tiket. Kalau by tiket sudah jelas antara 900 sampai 1 juta per tahun. Iya. Tapi yang nggak tiket itu juga harus dilihat, kan bisa dikontrol, bisa dibaca juga kunjungannya. Justru bisa sampai melebihi itu. 1,2 juta orang yang datang per tahun ya. Kalau di rata-rata ya antara 3.000 sampai 4.000 orang per harinya. Itu kan rata-ratanya Pak. Kalau misal batas minimal atau batas maksimalnya deh Pak, kira-kira ada nggak buat Taman Pintar ini, buat Ba- pengunjung Per harinya per tahun? per hari. per hari? Per hari. Iya. Jenengan bisa metakan nggak kalau per hari? Berapa orang banyak yang bisa datang? Kan nggak bisa secara pasti. Kalau tentang penginapan atau hotel, Taman Pintar sendiri ada kerjasama gitu nggak Pak? Sama penginapan, hotel, kayak misalnya nanti rekomendasi gitu Pak? Kerjasama yang diharapkan seperti apa? Karena setiap hotel punya harapan yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti kita tidak ada kerjasama. Justru kadang kita proaktif ke hotel. Jadi misalnya dengan Ambarukmo Hotel, setiap weekdays itu kita datang. Kalau mereka kita diberikan izin untuk datang, kita ada pertunjukan science show untuk pengunjung penginap yang family. Kan biasanya di taman, di dekat kolam, itu kan keren banget. Sambil mereka santai di sana, di garden kita adakan science show. Itu sebagai bentuk upaya sih ya, untuk take and give, win-win solution ya. Dan kita tidak mencari keuntungan di sana, hanya cuman mengenalkan dan mengedukasi ke masyarakat. Ada juga dari hotel yang mengundang kami, aku pengen ngadain seperti di Kampung Kerajinan, tapi tempatnya nggak di Taman Pintar, tapi di hotel, bisa nggak? Bisa. Ada yang membatik, ada yang melukis gerabah. Jadi kita bawa tim di sana, mereka mengadakan ulang tahun, ada acara ulang tahun gitu, fasilitasnya juga dari sini. Tapi kalau itu ya bayar, karena kan itu mobilitas dari sini ke sana. Itu ada macam-macam. Ada yang kalau dulu selling promotion, biasanya kalau dulu itu biasanya kalau pemerintah menyiapkan selling promotion saling promosi itu bagus. Misalkan di Taman Pintar ada TV ad-nya, sedangkan di hotel juga ada TV ad, dan itu saling mempromosikan antara penginapan dan destinasi. Gak cuma Taman Pintar gitu. Saling, misalnya di destinasi ada TV ad yang mempromosikan penginapan atau akomodasi hotel. Di hotel juga menyiapkan ada TV ad-nya yang mengenalkan banyak tempat destinasi di Jogja. Sehingga saling, tapi itu kan difasilitasi. Kalau ada pemerintah kayak di Jakarta itu di jalan-jalan kan ada TV ad-nya tuh. Itu sebagai promosi bareng tuh. Itu perlu bagus. Di Jakarta, di negara-negara besar, di jalan itu sudah ada TV ad bareng. Jadi kalau kita mau kemana itu di pinggir jalan sudah tinggal lihat. Oh, saya mau ke sini, jaraknya ke sini, sudah ada informasi di situ. Terintegrasi gitu loh. Oke, pertanyaan terakhir Pak nih, yang tentang media. Peran media dalam mempromosikan Taman Pintar sebagai destinasi wisata edukasi. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa, mungkin bisa lebih rinci lagi. Ya, media sangat strategis karena media itu sarana untuk mempromosikan, mempublikasikan, mengenalkan kepada masyarakat. Tugas media juga. Iya. Kemudian tugas kita adalah sebagai layanan publik. Layanan publik ini juga harus terinformasi kepada masyarakat. Ya, media keberadaannya sangat penting. Bahkan ya seperti partner, ya saudara kita, ya seperti kita juga. Artinya tanpa media ya tidak akan ada apa-apanya. Karena yang memperkenalkan dalam jangkauan luas itu ya media, baik media TV, baik media sosial, media massa. Kemudian sekarang ada TikTok, ada IG yang sekarang ini bahkan masyarakat sebagai reporternya, sebagai wartawannya. Ya bayangin kalau satu orang yang punya viewer
jutaan orang kan sudah kayak wartawan. Iya. Kan banyak di sini youtuber apa TikToker. tiktoker apa kalau artisnya di Instagram Selebgram. seleb kan, Iya. selebgram itu Selektor. gini-gini aja udah viewernya udah banyak, dan itu bisa melebihi media massa. Kadang viewernya media massa lebih banyak Iya, selebgram itu. Telegram itu, TikTok itu, dan itu banyak yang mengenalkan. Jadi sekarang kalau tidak hanya media massa, tapi ada YouTuber, ada selebgram yang sifatnya personal, tapi dia turut membantu sesuai dengan spiritnya dia bercerita tentang Taman Pintar. Itu semua berkolaborasi gitu. Semua satu kesatuan yang membangun kolaborasi bersama. Walaupun tidak teratur, tidak terintegrasi, tapi pada ujung-ujungnya dia ketemu mengenalkan Taman Pintar secara keseluruhan. Tadi kan itu dari luar seperti selebgram, youtuber dan lain-lain. Nah, ada nggak sih Pak dari pihak Taman Pintarnya sendiri yang bikin konten-konten untuk mendatangkan wisatawan sendiri? Jadi dari Taman Pintarnya sendiri kayak mungkin pemberitahuan tentang diskon tiket dari hari ini, mungkin konten-konten yang di-uploadnya itu setiap hari apa gitu. Bidang media dari Taman Pintar. Ada yang ngelola kan teman-teman kalian, Oh, anak-anak PKL. Kan setiap tahun mesti ada PKL. Tugas mereka mengenalkan, mereka mencari informasi. Dia harus belajar bagaimana mengenalkan Taman Pintar. Nanti dari tim humas yang mengarahkan, tapi ekspresinya sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi anak-anak PKL, bahkan yang bagian media, mereka ngumpul bikin konten, bikin narasi. Coba lihat nanti, tapi artisnya ya mereka sendiri. Buat kenangan buat mereka. Oh, aku di Taman Pintar ikut membantu promosi, kan bangga ya mereka. Memang begitu, kita nggak kan, kalau mungkin di tempat yang lain kan figurnya harus orang tertentu yang punya daya jual yang tinggi. Daya tariknya. Kalau kita enggak, justru mahasiswa silakan, ini ruang ekspresi kok. Betul. Gitu loh. Tapi kalau perusahaan gitu kan butuh branding ya. Iya. Jadi cari artis yang dia bisa menjual yang banyak, atau selebgram. Kalau kita selebgramnya ya mahasiswa dong. Dan kita percaya itu. Karena mahasiswa yang PKL pasti ekspresinya lebih bagus, lebih natural. Hasilnya jauh lebih keren. Membantu mereka, tapi arahannya dari Taman Pintar. Ini aturannya, oh sekarang kamu ngambil tema di planetarium, sekarang ada temanya di playground untuk layanan anak, temanya ini sesuai dengan tema. Kan tiap tahun kan ada event-event tema-tema itu. Iya. Kalau buat kendalanya sendiri dari Taman Pintar tuh apa aja Pak? Mungkin dari mulai SDM-nya atau hubungan dengan pemerintah atau masyarakat luar yang menurut Bapak harus diperbaiki gitu. Ya kalau kendala, karena ini aksesnya layanan publik, kerusakan di Taman Pintar itu banyak alat peraga itu, karena memang tidak hanya bisa dilihat doang, tapi bisa dicoba, bisa dipraktekkan. Nah, nyobanya itu tingkat kerusakannya tinggi. Ada TV kayak gitu, kalau nggak dilapisin pecah. Cobalah kalau ditaruh di sana, paling kadang-kadang bukan ditol-tol. Kalau ada media interaktif floor itu kalau bentuk TV pecah. Makanya dikasih tembok aja atau lantai, bisa diinjek-injek, bisa gitu. Ditembak ke tembok supaya kadang dipencet-pencet kan tembok nggak apa-apa. Coba kalau TV pencet-pencet pecah. Biasanya TV harus kita kasih lapisan. Ada headset juga. Ya, jadi tingkat kerusakan di Taman Pintar itu banyak. Nah, ini kadang ya perlu perhatian khusus, karena itulah layanannya. Karena itulah produk kita, jasa kita pada mereka. Nah, itu tantangan ke depan. Kemudian yang kedua, Taman Pintar ini bukan museum museum masa lalu, tapi ini berkait dengan museum masa depan. Semua kan harus beradaptasi dengan teknologi.
HP aja tiap 4 bulan berubah kan, Iya. apalagi teknologi kan. Kita kalau nggak ngikuti perubahan teknologi setiap Ketinggalan. tahunnya ketinggalan. Dulu ada ini, sekarang HP ini, terus teknologinya mungkin macam-macam nggak karu-karuan. Kalau dulu ada artificial intelligence, apa namanya, AI, apa bukan AI, apa namanya? Kalau yang ini virtual reality, VR. ada VR, terus ada apa lagi? VR, terus satunya lagi sebelumnya aku nggak hafal. Hmm. AI. Ada virtual reality, Iya. terus kemudian ada AI apa lagi ya? Ya itu di Iya, bawahnya terus seperti itu. berkembang itu, ngikutin teknologinya sekarang. Hmm. Nah kalau itu nggak ngikutin, dan itu juga harus cari peraga yang kuat ya, yang bisa yang bisa dipakai oleh banyak orang. Nah itu jadi tantangan kita sampai sekarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.